idolakan kepada junjungan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan semua. Izin sebelumnya mohon maaf jika pada hari ini kita akan melaksanakan diskusi dan mungkin waktu ibu-ibu terganggu karena kegiatan hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf. Di sini saya akan mendesiminasikan budaya positif mengenai apa yang sudah saya pelajari di CGP Angkatan 11. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Di sini ada fasilitator saya, yaitu Ibu Siti Rofikoh MPD, dan saya selaku CGP Angkatan 11 Gita Rahmawati, dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Eka Nurmansyah. Baik, selanjutnya untuk memberikan semangat kita pada siang hari ini ada ice breaking ya. Mungkin ibu-ibu juga pernah melakukannya di kelas masing-masing. Ice breaking seperti yang saya contohkan. Tepuk semangat, dang 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 dang, ding 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 ding, dung 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 dung, gubrak, aha aha. Ya, seperti itu bisa? Kalau bisa coba kita berdiri bersama-sama. Kita mulai ya, ice breakingnya untuk memberikan semangat kita pada siang hari ini. Tepuk semangat, Dang 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 dang, ding 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 ding, dung 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 dung, gubrak, aha aha. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai beberapa materi ya, materi inti. Materi inti di sini. Ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga mengenai keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Kelima posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Baik, untuk memulai diskusi kita pada hari ini mengenai materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin ibu bapak semuanya di sini pernah mendengar kata disiplin. Coba, apa disiplin itu menurut bapak ibu? Sesuai aturan. Ya, aturan, sesuai aturan. Ya, mungkin kita mengenal kata disiplin itu adalah sebuah aturan. Ya. Baik. Di sini mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Ya. Sebelum ke disiplin, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu pembelajaran dengan memfokuskan peserta didik itu sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Yang seperti apa pembelajarannya? Harus yang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu yaitu sebuah model pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan belajar individu pada setiap peserta didik. Ya, karena sekarang itu kita sudah menggunakan kurikulum merdeka ya. Jadi proses pembelajaran harus berdasarkan dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Jadi setiap kegiatan, setiap pembelajaran, setiap model dan metode yang akan kita gunakan yaitu harus berpusat pada peserta didik. Ya. Nah, apa saja pembelajaran berdiferensiasi yang harus kita lakukan, yaitu mengacu pada profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama itu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, itu yang pertama. Itu adalah sebuah landasan bagaimana kita harus memberikan pembelajaran yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik. Ya, bisa dengan kebiasaan yang positif ya, bisa dengan pembelajaran yang positif. Seperti kita kan sudah
sudah merealisasikan pembelajaran. Setiap masuk anak itu harus membaca surat-surat ya. Kemudian saat Jumat, setiap hari Jumat anak-anak sudah dilakukan pembiasaan dengan sholat duha ya, seperti itu. Kemudian berkebinekaan global ya. Berkebinekaan global di sini sama seperti simbol kita itu, yaitu berbeda-beda tetapi kita satu jua. Itu termasuk apa? Simbol apa? Bineka Tunggal Ika ya. Jadi di sana kita harus memberikan pembelajaran dan penerapan kepada peserta didik mengenai kebinekaan global. Meskipun teman-temannya itu berbeda ya, beda suku, beda ras, beda agama, mereka harus saling menghormati dan juga menghargai sesama temannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Nah, kata bergotong royong ini di sini adalah bukan hanya anak-anak itu diterapkan sebuah bergotong royong tentang kebersihan saja, tidak seperti itu. Bisa dilakukan dengan berkolaborasi dalam kelas ya, dengan adanya kerja kelompok ya, seperti itu. Nah, itu yang harus kita terapkan kepada peserta didik kita. Selanjutnya kreatif ya. Yang kreatif ini di sini kita harus memberikan pemahaman dan juga mengimplementasikan bagaimana kreativitas kita sebagai guru bisa kita aplikasikan kepada peserta didik, dan peserta didik pun harus mampu melakukannya dengan kreativitas yang mereka miliki. Kemudian yang kelima, bernalar kritis ya. Sekarang sudah zaman digital, zaman modern, jadi anak-anak itu tidak harus kita beri ya, kita suap ya. Di sini anak dituntut harus berpikir, bernalar kritis, bagaimana anak-anak itu bisa mencari informasi dengan berbagai macam media yang ada ya. Anak-anak bisa mentranslate atau mencari di berbagai sumber. Nah, di sana anak belajar untuk bernalar kritis. Kemudian mandiri. Nah, di sini kita sebagai pendidik pun harus mampu mencetak peserta didik itu yang mandiri. Jadi anak-anak itu harus bisa melakukan segala sesuatu itu dengan mandiri, dengan sendiri ya, tidak harus dibantu oleh kita. Nah, di sini poin pertama yaitu mengenai disiplin positif. Tadi yang sudah Ibu Bapak ajukan gagasannya, disiplin itu adalah aturan. Nah, menurut KHD Bapak kita itu Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah sebuah proses pembelajaran atau belajar ya. Jadi disiplin ini bukan hanya sebuah aturan. Disiplin ini adalah disiplin diri, di mana seseorang atau kita sebagai guru maupun siswa mampu untuk mengontrol dirinya sendiri. Bagaimana anak itu bisa menguasai dirinya sendiri dengan memilih tindakan mana yang baik maupun yang buruk dengan mengacu nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya. Nah, itu yang dimaksud dengan disiplin. Kemudian tugas kita sebagai pendidik itu yaitu kita harus menciptakan peserta didik yang memiliki kedisiplinan positif ya, sehingga anak-anak itu nanti bisa berperilaku positif di masa depan, dan juga anak-anak itu bisa menerapkan disiplin positif itu bukan hanya dari ekstrinsik, bukan hanya di luarnya aja, bukan hanya dari aturan dari sekolah itu anak itu harus seperti ini, tidak seperti itu, tetapi bagaimana caranya kita membentuk disiplin positif ini kepada siswa harus dari dalam dirinya sendiri ya. Kalau misalnya anak-anak belum menerapkan disiplin di dalam dirinya, itu tidak akan berjalan ya. Tapi kalau misalnya anak-anak sudah menerapkan disiplin secara dalam dirinya, itu pasti aturan sekolah pun akan dilaksanakan ya, seperti itu. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan ya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita resapi, yakini untuk semua warga sekolah ya, dalam menumbuhkan motivasi diri ya. Itu tadi kita ingin menciptakan anak-anak
pelajar Pancasila sesuai dengan 6 dimensi yang sudah disebutkan ya. Nah, selanjutnya mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Motivasi itu apa sih, Ibu Bapak? Mungkin itu adalah kata yang tidak asing di telinga kita mengenai motivasi. Ya, penyemangat. Kemudian motivasi nih, saya harus bermotivasi seperti ini. Apa itu motivasi itu? Dorongan, betul. Ya. Motivasi itu adalah sebuah dorongan atau keinginan kita yang timbul di dalam diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya. Motivasi ini itu terbagi menjadi dua, ada yang intrinsik dan juga yang ekstrinsik. Nah, jadi sebelum kita terdorong motivasinya ekstrinsik, kita harus memunculkan terlebih dahulu motivasi dalam diri kita. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini seperti apa? Nah, pertama, murid melakukan disiplin diri karena ia takut hukuman. Nah, ini merupakan motivasi eksplisit atau intrinsik? Ekstrinsik. Jadi ini termasuk motivasi ekstrinsik karena murid itu mau melakukan disiplin itu karena terpaksa. Karena apa? Ya karena kalau misalnya siswa tidak melakukan hukuman akan mendapatkan hukuman. Nah, itu berarti motivasinya itu dari luar ya, bukan dari diri sendiri. Nah, itu. Kemudian siswa mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Nah, ini termasuk motivasi intrinsik atau ekstrinsik menurut Ibu? Ekstrinsik. Ya, betul sekali. Ini adalah motivasi ekstrinsik. Jadi, siswa itu melakukan sesuatu ada imbalannya, gitu, mengharapkan imbalan. Nah, itu termasuk adalah motivasi ekstrinsik, jadi mengharapkan imbalan. Selanjutnya, yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan di dalam dirinya. Seperti apa? Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Nah, ini termasuk motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik. Betul sekali, ini adalah motivasi intrinsik. Jadi, jika anak sudah meyakini dan menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, maka akan timbullah motivasi di dalam dirinya. Seperti itu. Selanjutnya mengenai hukuman. Nah, hukuman menurut Ibu, hukuman itu apa?
Oh ya, sebelum penghargaan tadi sudah disampaikan oleh Ibu mengenai konsekuensi ya. Nah, beda hal dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu adalah sebuah yang sudah terencana dan juga sudah disepakati oleh guru maupun murid. Misalnya pelajaran PJOK harus memakai baju olahraga ya. Tetapi ada salah satu siswa yang tidak memakai baju olahraga. Kemudian seorang guru itu memberikan konsekuensi push up 10 kali. Nah, itu kan sudah disepakati kan sebelumnya bahwa setiap pelajaran PJOK harus memakai baju olahraga. Jika ada siswa yang melanggar, maka akan dikenakan konsekuensinya yaitu harus push up, ya kan? Nah, itu bedanya konsekuensi dengan hukuman. Kalau hukuman itu mendadak ya, jadi tiba-tiba ya salah kita kasih hukuman, ya kan? Tapi kalau misalnya konsekuensi, ya sudah sepakati, sudah terarah, gitu kan? Oleh pelajaran PJOK kamu harus pakai baju olahraga, tapi kalau tidak kamu push up, itu kan risikonya kan konsekuensinya. Dapat dipahami Ibu Bapak mengenai konsekuensi dan hukuman ya? Selanjutnya penghargaan. Nah, di sini ternyata penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Kenapa bisa hukuman itu adalah sebuah penghargaan? Nah, coba. Kenapa? Hukuman itu adalah sebuah penghargaan. Misalnya seperti ini. Ketika siswa diberikan penghargaan, ternyata penghargaan itu adalah sebuah hukuman buat dirinya. Kenapa demikian? Misalnya ada salah satu siswa yang sering maju ke depan, ya misalnya setiap kita kasih materi, kemudian saat anak itu maju ke depan kita selalu memberikan reward, ya. Kemudian suatu ketika siswa tersebut itu maju ke depan tapi tidak bisa mengerjakan. Apa yang dirasakan oleh siswa itu? Kecewa, betul. Kemudian apa yang akan teman-temannya katakan? Bisa saja membuli, masa pelajaran kayak gini tidak bisa, masa hitungan seperti ini tidak bisa. Jadi terkadang penghargaan itu adalah sebuah hukuman bagi siswa itu, dimana jika siswa selalu mencapai tujuan yang diinginkan, tetapi tiba-tiba ada sesuatu hal yang membuat dia turun atau down, itu akan ada sebuah kekecewaan, bukan hanya dalam dirinya tetapi di lingkungannya, ya seperti itu. Itu mengenai penghargaan, dihukum oleh penghargaan. Selanjutnya, penghargaan pun dapat menciptakan persaingan di dalam kelas. Ya, jadi jika misalnya siswa itu sering maju ke depan akan mendapatkan reward ataupun penghargaan, tapi bila mana ada terdapat siswa yang tidak bisa mengerjakan, kemudian akan ada sebuah perkataan yang tidak diinginkan oleh teman-teman, itu akan membuat mereka menjadi down, ya seperti itu. Itu mereka dihukum oleh penghargaan. Kemudian restitusi. Ibu dan Bapak pernah mendengar apa itu restitusi? Apa itu restitusi? Pendekatan. Apalagi? Restitusi memperbaiki kesalahan. Apalagi? Ini kata restitusi itu saya juga adalah kata yang asing menurut saya, ya. Nah, dimana di sini saya sudah belajar dan juga paham ternyata restitusi itu adalah sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, mungkin ibu bapak juga pernah mengalami dan juga pernah menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah,
Selain menegur apa lagi? Ya mungkin ya, memberikan pendekatan ya betul. Nah, pada restitusi ini ternyata kita harus memberikan atau menciptakan kondisi pada peserta didik itu bagaimana caranya siswa itu dapat memperbaiki kesalahan yang sudah mereka lakukan ya. Jadi jangan sampai misalnya ada anak yang murid yang menyontek, "Hey, kenapa kamu nyontek?" Kan secara psikis juga akan mengganggu ya kan dalam dirinya karena terlihat oleh teman-teman dan juga malu oleh gurunya. Nah, mungkin dengan pendekatan restitusi ini kita bisa melakukan pendekatan secara baik-baik. Bisa kita panggil siswanya saat selesai ujian, ya kita panggil anaknya, kita bimbing anaknya, kita berikan solusi dan juga kita tanya mengapa anak tersebut melakukan hal tersebut. Tujuannya untuk apa? Ya untuk memperbaiki kesalahannya agar tidak mencontek lagi ya, seperti itu. Nah, dari ketiga tadi mengenai hukuman, penghargaan dan restitusi, menurut Ibu dan Bapak mana teori yang tepat dalam kita untuk menerapkan disiplin positif pada peserta didik? Apakah harus dengan hukuman? Apakah harus dengan penghargaan? Apakah harus dengan restitusi? Dengan restitusi. Meskipun terkadang hukuman itu menurut kita itu perlu ya, tapi mungkin alangkah lebih baiknya idealnya mungkin kita lakukanlah dengan restitusi. Jadi setiap anak melakukan kesalahan, kita panggil anaknya, kita tanya apa sebabnya dan kita berikan solusinya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada pertanyaan pemantik. Menurut Ibu dan Bapak, murid melakukan push up karena tidak memakai sepatu berwarna hitam itu termasuk adalah sebuah hukuman, penghargaan, atau konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Oke, pertama hukuman. Yang kedua, siswa membersihkan WC karena berkelahi. Hukuman. Siswa berdiri di depan kelas dengan satu kaki karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman. Siswa lari mengelilingi lapangan sebanyak 10 kali di sekolah karena tidak memakai baju olahraga. Konsekuensi. Siswa mengerjakan tugas dan tidak istirahat karena tidak mengerjakan PR. Konsekuensi. Guru memberikan hadiah karena siswa sering dominan maju ke depan. Penghargaan. Guru bertanya kepada siswa yang terlambat masuk kelas dan memberikan solusi. Restitusi. Itu jawabannya. Mari kita cek. Iya, betul sekali ya. Yang pertama hukuman, kedua hukuman, ketiga hukuman, keempat konsekuensi, 5 konsekuensi, 6 penghargaan, dan 7 restitusi. Ya, baik. Bisa ya dibedakan antara hukuman dan konsekuensi ya? Iya. Selanjutnya, mengenai keyakinan kelas. Apakah Ibu Bapak pernah mendengar keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Nah, apakah keyakinan kelas dan kesepakatan itu sama? Beda. Ya, apa yang membedakan? Bagaimana? Itu prinsip diri itu apa? Keyakinan. Kalau sepakatan? Semua. Oke, nah betul sekali. Saya akan menjelaskan mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi dalam kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan
membuat keyakinan kelas. Apa sih yang siswa itu inginkan dari kelasnya itu? Hal apa yang ingin siswa rasakan di dalam kelas itu? Jadi saya kumpulkan semua peserta didik untuk memberikan gagasannya mengenai keyakinan dan juga nilai kebajikan yang ingin mereka terapkan di kelas. Kemudian setelah itu siswa maju ke depan untuk menempelkan hasil gagasannya, ya. Selanjutnya yang ketiga, kami bersepakat di dalam kelas itu mana nilai kebajikan yang ingin mereka terapkan dan mereka yakini di dalam kelas itu, ya. Sehingga akan muncul yang namanya kesepakatan, ya, kesepakatan kelas. Jadi kita buat dulu keyakinannya, nilai apa sih yang mau kita munculkan dengan peserta didik, baru nanti akan timbullah aturan. Jadi bila mana ada siswa yang tidak tidak mentaati aturan, maka akan ada konsekuensi yang tadi kan. Nah, dapat dipahami Ibu Bapak? Ya. Baik, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Baik kita sebagai guru maupun peserta didik itu membutuhkan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kita membutuhkan bertahan hidup. Ini seperti apa? Ya, nah, betul. Kebutuhan hidup kita itu sekunder dan juga primer, ya. Primernya ya seperti makan, terus minum. Nah, kalau sekundernya kita butuh pakaian yang layak. Sama seperti ibu-ibu sekalian di sini kan butuh makan. Iya betul. Untuk kesegaran Bu. Nah, ini kan sudah disediakan ya makanannya. Silakan cicip. Boleh. Jadi kita santai saja ya, Ibu Bapak silakan. Jika Ibu Bapak lapar, ya kan? Nah, silakan mencicipi. Itu adalah kebutuhan kita, ya, kebutuhan kita. Kebutuhan apa namanya? Kebutuhan primer. Kemudian kebutuhan sekundernya seperti pakaian yang layak. Nah, siswa pun sama membutuhkan makanan, membutuhkan pakaian layak, ya kan? Sepatu yang layak. Nah, maka dari itu, mengapa terkadang siswa itu mungkin ada ya di beberapa kelas ibu yang siswa itu saat jam pelajaran malah makan, ya kan? Ada kan, pasti kan? Nah, kemudian ada juga siswa yang berpakaian itu lusuh, ada yang tidak sikat, ada sobek, ada sebagainya, ada kan? Ada. Itu adalah sebuah kebutuhan yang harus terpenuhi, ya. Jadi kalau misalnya dari 5 kebutuhan ini tidak terpenuhi, misalnya tidak makan, ya pasti anak-anak juga akan rese gitu kan, akan mencari makan gitu. Nah makanya, ya betul. Makanya kenapa anak-anak itu kalau misalnya di kelas itu sering makan, meskipun ya makan permen-permen, tapi kan mungkin mengganggu ya pembelajaran. Karena itu yang dibutuhkan oleh siswa, makan. Kemudian pakaian, kita melihat kok anak itu bajunya tuh lusuh atau misalnya bajunya itu sobek gitu kan. Nah itu yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi harus dari kelima dasar manusia itu harus terpenuhi. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua itu penguasaan. Nah, penguasaan di sini adalah harga diri maupun keinginan untuk dianggap. Nah, seperti apa? Misalnya di kelas itu kita kan sering ya pembelajaran itu berbasis berkelompok ya, dengan model pembelajaran yang bervariasi. Terkadang ada siswa yang sudah kita kelompokkan tetapi salah satu itu tidak aktif, kemudian diam saja sendiri. Nah, itu adalah siswa yang membutuhkan penguasaan, yang membutuhkan keinginan untuk dianggap. Nah, tugas kita itu adalah memberikan penguasaan kepada peserta didik. Seperti apa? Coba ibu misalnya kalau ada siswa yang diam aja di kelas, gak mau bergabung, apa yang ibu lakukan? Mengajaknya, betul, ya kan? Kita ajak peserta didik kita yang proaktif
dan juga kita berikan tanggung jawab. Kita berikan tanggung jawab. Kenapa? Agar peserta didik kita itu dapat dihargai dan juga merasa dirinya itu positif dianggap oleh teman-teman gitu. Nah, jadi kita berikan tanggung jawab. Misalnya kamu bagian menjelaskan materi anu misalnya. Nah, jika siswa sudah terpenuhi kepuasannya, maka siswa pun akan merasa puas ya gitu. Kemudian yang ketiga yang harus kita berikan yaitu kebebasan. Seperti apa? Yaitu mandiri, memiliki pilihan dan juga mencoba hal-hal yang baru. Kita berikan kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti kita bebas aja, udah anak-anak terserah mau bagaimana, ya seperti itu kan. Nah, jadi di sini kita memberikan kebebasan di mana anak itu bisa mencoba hal yang baru, ya. Anak itu bisa memiliki pilihannya sendiri, anak itu bisa mandiri. Mungkin di kelas ibu bapak ada anak yang misalnya cara pembelajarannya itu menginginkan visual maupun audio visual ya. Mungkin ada kan seperti itu. Bu, saya maunya belajar itu melihat menonton video atau YouTube. Kita berikan kebebasan pada anak. Atau anak menginginkan, Bu, saya ingin materi ini itu praktek. Kita berikan kebebasan yang ingin siswa inginkan. Ya, seperti itu. Jadi kita harus memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Yang keempat, berikanlah kasih dan sayang. Ya, kasih dan sayang. Ya, seperti apa? Yaitu kita berikan rasa diterima, dipedulikan, dan juga saling bekerja sama. Kita berikan kasih sayang kepada peserta didik. Jangan baru juga masuk udah misalnya gitu kan, marah-marah misalnya gitu kan. Anak tidak piket langsung marah gitu kan. Anak bajunya lusuh langsung marah. Tapi kita berikan kasih sayang, kita berikan kelembutan. Kenapa Lona kamu gak piket gitu kan? Dengan memberikan ucapan-ucapannya lemah lembut yang baik ya, seperti itu ya, seperti itu ya. Mungkin saya juga pribadi tanpa saya sadari, saya juga mungkin pernah melakukan hal seperti itu ya, tidak memberikan rasa kasih sayang gitu. Ya, tapi di sini saya belajar bagaimana saya harus memberikan rasa kasih dan sayang itu kepada peserta didik. Seperti itu. Kemudian yang kelima, kesenangan. Nah, ini yang ditunggu oleh peserta didik. Kita berikanlah kesenangan untuk peserta didik kita. Benar kan? Iya. Iya, betul. Iya, benar. Jadi, iya, kita tuh sebagai guru itu jangan terlalu monoton mungkin ya. Dalam pembelajaran misalnya, ayo ngecamah misalnya gitu kan, atau kasih tugas terus misalnya gitu. Tapi tidak seperti itu ya. Kita berikan kesenangan. Ya misalnya dengan tadi tapi kan sudah bermain gitu kan. Ya meskipun aksinya itu ya sangat menguras energi, tapi kan kita memberikan pelayanan. Ya kan? Kita berikan prioritas buat anak itu, kita berikan kesenangan. Kemudian misalnya ada anak yang tertawa hahi, ya mungkin mengganggu, tapi kita bisa menegurnya dengan baik-baik. Jangan sampai anak-anak yang tertawa kita langsung marah. Kamu kenapa tertawa? Gitu kan? Ya kan? Gitu kan? Mungkin ibu bapak seperti itu, saya juga mungkin pernah seperti itu ya. Ya, tapi di sini kita bagaimana berusaha untuk memberikan kesenangan kepada anak. Ya, itu ya. Itu sekali lumayan. Yang terbaik. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya ya, ini 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru, di mana kita itu harus memiliki kelima posisi kontrol ini. Yang pertama itu penghukum. Ini tuh adalah sebuah kata yang bagaimana ya menurut saya itu, penghukum itu hal yang mungkin bagi anak juga adalah suatu kata atau kata yang menyeramkan mungkin ya. Saya nggak pakai baju lengkap dihukum nih, gitu kan? Jadi penghukum itu menurut saya itu adalah kata-kata yang ya mungkin menakutkan seperti itu. Nah, di sini
belajar. Nah di sini kita memposisikan bagaimana kita harus memberikan posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Kita ajaklah siswa, kita obrolkan secara baik-baik dengan nada yang lembut. Ya, mungkin begitu seperti itu. Ya, suara yang lembut dengan memberikan solusinya. Kenapa nih kok kalian tuh berkelahi, gitu kan? Seperti itu. Mungkin ada sebab akibatnya, kemudian solusinya seperti apa. Dan juga kita harus menimbulkan rasa bersalah dari peserta didik itu agar mereka itu bisa memperbaiki kesalahannya. Nah, seperti itu membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Nah, mungkin di sini karena anak-anaknya juga dan juga kita termasuk mungkin tren bukan tren globalisasinya itu benar-benar ya pesat gitu. Jadi kita itu sebagai guru itu anak-anak itu lebih ya betul anak itu mungkin terlalu dekat dengan kita mungkin ya. Dan di sini juga kita itu harus bisa menyesuaikan peserta didik. Ya, bisa kita melakukan kontrol sebagai teman. Ya, misalnya dengan memberikan hubungan baik dan juga humor, candaan tawa untuk mempengaruhi peserta didik kita. Kemudian pemantau, di sini posisi pemantau yaitu berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Jadi di sini kita harus memiliki posisi kontrol pemantau juga ya. Kita harus mungkin tegas itu penting, tetapi tegas di sini itu ya untuk memberikan kedisiplinan kepada peserta didik ya. Selanjutnya manajer. Nah di sini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya melalui kebutuhan yang ingin dimiliki oleh peserta didik. Nah seperti apa manajer itu? Ya misalnya ada siswa yang berkelahi tadi kan, kita ajak siswa kenapa mereka berkelahi, kita tanya sebab akibatnya dan kita berikan solusi. Menurut Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol ini mungkin yang ideal itu yang mana? Apakah untuk membuat rasa bersalah teman atau manajer? Betul sekali manajer ya. Di sini kita mengajak peserta didik untuk menganalisis apa sih yang ingin peserta didik itu butuhkan. Tadi ya. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah, Ibu Bapak pernah mendengar apa segitiga restitusi? Ya, ini segitiga restitusi ini adalah sebuah langkah di mana kita bisa mengaplikasikannya dalam beberapa tahapan atau langkah ya. Terus ya yang pertama misalnya ada salah satu anak yang misalnya di kelas itu tidur terus saat jam pembelajaran. Ibu bapak apa yang akan ibu bapak lakukan jika ada anak siswa yang tidur terus di kelas? Apa? Menanyakan terus. Karena si bapak dia pasti kita langsung kasih nanya gitu anak lagi tidur saya itu. Ya betul sekali. Nah itu adalah sebuah langkah atau pendekatan yang tepat. Kita gunakan segitiga restitusi. Yang pertama kita stabilitaskan identitasnya ya. Pertama kita tanya kenapa peserta didik kita itu kok ngantuk di kelas, apa sebabnya gitu kan. Nah kemudian validasi tindakan yang salah. Misalnya baik hari ini akan
bahwa di kelas itu saat jam pelajaran tidak boleh tidur. Nah, seperti itu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya, masalahnya itu kenapa anak itu bisa tidur di kelas. Kemudian kita berikan penguatan bahwa meskipun anak itu salah, tapi bukan hanya dia saja yang melakukan kesalahan, kan? Nah, kemudian yang kedua, kita validasi tindakan yang salah itu seperti apa, dengan memberikan solusinya agar tidak tidur lagi di kelas. Dan yang terakhir, kita yakinkan kembali kesepakatan kelas itu seperti apa. Apakah dia melanggar kesepakatan dan keyakinan kelasnya? Dapat dipahami itu? Ya. Baik, selanjutnya refleksi. Hari ini apa yang sudah Ibu dan Bapak pelajari pada materi kita dan diskusi kita pada hari ini? Ibu Bapak belajar apa aja tadi? Yang sudah Ibu tangkap? Bagaimana? Keyakinan. Ya, betul. Ya, benar, posisi lima kontrol guru. Terus, ya, betul sekali ya. Itu adalah pemaparan yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat diaplikasikan
tentara, pendidik mulia terpanggil jiwanya. Selamat pagi Ripa. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Udah sarapan belum? Udah. Sudah. Iya. Tahu tidak kenapa Ripa dipanggil ke kantor? Tidak tahu? Ya gini, Ibu mau tanya tadi Ripa saat upacara tahu tidak datangnya jam berapa? Jam 7.15. Iya betul, jam 7.15. Ripa tahu tidak kalau sekolah kita itu masuknya harus jam 7 pas ya. Nah, berarti tadi Ripa 15 menit tidak mengikuti upacara karena terlambat ya. Ibu mau tanya kenapa Ripa bisa terlambat masuk ke sekolah? Karena main game sama menonton TV. Oh, tadi semalam Ripa main game dan juga menonton revisi. Memang Ripa tidur jam berapa? Jam Tadi semalam jam 11 malam. Dan bangunnya tadi jam berapa? Jam 7.15. Oh, tadi bangunnya jam 7 lebih. Jadi Ripa berangkat ke sekolahnya kesiangan. Iya. Nah, menurut Ripa apa yang sudah Ripa lakukan? Dan perbuatan Ripa lakukan itu hal baik atau tidak? Tidak. Kenapa tidak baik? Karena tidak mentaati aturan sekolah ya, disiplin sekolah. Ibu paham apa yang sedang Ripa perbuat dan menurut Ibu itu merupakan hal yang wajar ya, karena Rifa kan semalam tidak tidurnya itu sangat malam ya, jadi bangunnya pun kesiangan. Nah, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan ya, tetapi dimana di sini karena kita telah menyadari akan kesalahan, kita harus memperbaikinya ya. Memperbaiki kesalahan itu. Menurut Rifa, apa yang akan Rifa lakukan untuk memperbaiki kesalahan Rifa ke depannya? Tidak tidur jam 11. Iya betul, jadi Rifa nanti tidak akan lagi tidur tengah malam ya, jadi jam 9 Rifa sudah tidur ya. Nah, agar apa Rifa tidurnya lebih awal? Agar tidak kesiangan ke sekolah. Iya betul, agar tidak kesiangan lagi ke sekolahnya ya, tidak terlambat lagi, dan juga nanti saat masuk ke kelas tidak terlambat. Nah, hal tersebut itu kan sudah menjadi sebuah kesepakatan ya dalam kelas kita, bahwa kita meyakini dan mensepakati bahwa masuk ke kelas itu harus tepat waktu, betul, harus disiplin ya, disiplin. Nah, menurut Rifa kapan Rifa akan melakukan perubahan hal tersebut? Ya, baik, bagus banget itu. Jadi Rifa bisa mengubah diri Rifa mulai hari ini ya. Jadi nanti hari besok Rifa perbaiki lagi perubahan Rifa untuk tidurnya lebih awal ya. Mungkin Ibu bisa menyarankan kepada Rifa nanti agar tidak telat ke sekolah ya, Rifa bisa menggunakan alarm ya, alarm nanti di rumahnya agar tidak terlambat. Jadi Rifa bisa mengatur waktunya kapan nih Rifa harus bangun ya, apalagi untuk melaksanakan sholat subuh ya. Nanti Rifa bisa menggunakan alarm. Kemudian sekarang Rifa akan memperbaiki sikap Rifa ya, akan lebih rajin dan juga akan lebih disiplin lagi ya untuk masuk ke sekolah. Nah, kalau Rifa sudah menyadari hal tersebut dan sudah mau melakukan perubahan, sekarang Rifa boleh masuk ke kelas kembali.
Firsa. Gimana hari ini kabarnya? Baik. Baik. Udah sarapan belum? Udah. Sudah. Tahu tidak kenapa Firsa dipanggil Ibu sekarang? Tidak. Tidak. Nah, tadi kita kan sudah melaksanakan ulangan harian. Nah, tadi kan sebelum mengerjakan tugas, kita kan sudah membuat kesepakatan untuk saling jujur ya mengerjakannya, untuk tidak menyontek. Tadi Ibu melihat Firsa berisik tadi itu saat ulangan ya, melihat temannya dan melihat jawaban temannya. Ibu mau tanya, kenapa Firsa melakukan hal tersebut? Semalam nggak belajar. Nggak belajar, kenapa tidak belajar? Ketiduran. Oh, ketiduran. Mungkin itu alasan Firsa kenapa Firsa tadi menyontek di kelas ya, karena Firsa itu tidak belajar ya di rumah. Ya, menurut Firsa itu hal yang baik atau tidak? Tidak. Iya, benar. Itu termasuk hal yang tidak baik ya. Berarti Firsa tidak jujur ya di kelas itu saat ulangan. Ya tidak apa-apa. Ibu juga paham Firsa kenapa melakukan hal tersebut, karena menurut Ibu semua orang itu pasti pernah melakukan hal yang salah. Ibu juga pernah melakukan hal yang salah. Tapi bagaimana caranya, kita harus melakukan tindakan sesuai dengan aturan ya. Nah, tadi kan kita kan sudah menyepakati bahwa sebelum ulangan tidak boleh ada yang mencontek ya. Jadi menurut Firsa, bagaimana cara agar Firsa tidak melakukan hal tersebut lagi? Harus belajar. Iya, benar, harus belajar ya. Jadi Firsa di rumah itu harus belajar dengan giat ya di rumah itu, agar saat melaksanakan ulangan Firsa bisa mengerjakannya ya dengan baik. Nah, kapan Firsa akan melakukan hal tersebut? Hari ini. Jadi Firsa akan memperbaiki diri Firsa kembali ya, untuk menjadi yang lebih baik lagi ya. Dimulai dari hari ini, bisa? Baik, kalau sudah baik dan ya kalau Firsa sudah tahu akan keyakinan kelas kita bahwa kita harus bersikap jujur ya dalam bertindak, maka dari itu Firsa akan memperbaiki dirinya hari ini ya. Jadi jika Firsa akan merubah perilaku Firsa, sekarang Ibu persilakan Firsa untuk kembali ke kelas lagi. Assalamualaikum, saya Firsa Mehusna Azahra senang sekali melakukan praktik segitiga restitusi, di mana saya telah diajarkan untuk mencari solusi dari hidup saya yang saya hadapi. Terima kasih Ibu Gita. Assalamualaikum, nama saya Arifah Syabul. Senang sekali melakukan praktik segitiga restitusi, di mana saya telah diajarkan untuk mencari solusi dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih Bu Gita.